Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musdalifah Narjumpa, NIM P211618. Di sini saya akan membacakan lembaga pemberantasan korupsi di Singapura, Cina, dan Indonesia. Gambaran umum Singapura. Singapura adalah sebuah negara kota dengan luas wilayah 239 mili persegi. Singapura terletak di wilayah Asia Tenggara, tepatnya di penghujung semenanjung Malaysia, berbatasan dengan Johor atau Malaysia dan Kepulauan Riau atau Indonesia. Gambaran umum dan sejarah pemberantasan korupsi di Singapura. Yang pertama, menurut Political and Economic Konsultansi atau PER, Singapura menduduki peringkat kelima dunia negara terbersih dari korupsi. Yang kedua, pemberantasan korupsi di Singapura berawal dari kegagalan bagian anti korupsi kepolisian Singapura. Yang ketiga, gerakan-gerakan pemberantasan korupsi ini kemudian menguat begitu People's Action Party di bawah pimpinan Lee Kuan Yew yang berkuasa pada tahun 1959. Yang keempat, pengesahan Undang-Undang Pencegahan Korupsi atau The Prevention of Corruption Act atau PCA yang dipengaruhi pada tahun 1989 dengan nama The Corruption. Yang kelima, pembentukan The Corruption Investigation Bureau atau CPIB. Yang berikut, CPIB didirikan pada tahun 1952 sebagai sebuah organisasi yang terpisah dari polisi. Yang berikut, CPI bertugas untuk menjaga integrasi dari public service dan memastikan adanya transaksi yang bebas korupsi di sektor publik. Yang berikut, melakukan pencegahan korupsi dengan menganalisa cara kerja dan prosedur dari lembaga-lembaga publik untuk mengidentifikasi kelemahan administrasi yang ada di lembaga tersebut yang dapat menimbulkan peluang melakukan korupsi dan malpraktek. Yang berikut, hubungan dengan pemerintah. Yang pertama, Presiden memiliki wewenang untuk menunjuk direktur atau pemimpin tertinggi dari CPIB. Yang berikut, Presiden tidak mempunyai hak untuk ikut campur dalam hal pemberantasan korupsi. Contoh kasusnya, yang pertama, korupsi yang dilakukan Departemen Bea Cukai yang meluas pada tahun 1950-an. Yang berikut, korupsi dalam departemen ini dapat berbentuk adanya uang policing demi pelayanan yang cepat. Perizinan untuk penunjukan barang-barang ilegal, penyelundupan barang kena pajak untuk bisa masuk ke Singapura dengan membayar pajak yang lebih sedikit daripada yang seharusnya dan bahkan tidak membayar pajak sama sekali. Dan berikut, tidak korupsi ini tidak hanya melakukan oleh pejabat tingkat tinggi, tapi juga pejabat tingkat menengah dan tingkat rendah. Yang berikut, kerugian yang diakibatkan oleh korupsi ini mencapai jutaan dolar Singapura. Yang berikut, pemberlakuan beberapa undang-undang pemberantasan korupsi yang awal tahun 1960 misalnya. Berikut, memberi kekuasaan penuntut umum untuk memerintah penyelidikan oleh perwira-perwira mentor terhadap setiap bahkan akan pembelian sekarang pengeluaran dan menuntut akan untuk merindukan atau menunjuk dalam yang dunia. Yang berikut, memberi wewenang penuntut umum yang sama untuk pemeriksa catatan semacam itu miliki dan anak-anak pejabat atau siapa saja yang dipilih menjadi wali atau untuk menjadi catatan wali. Berikut, memperluas kekuasaan pembuat pejabat hingga dapat memilih orang untuk memberikan pimpinan dengan tempat-tempat harta benda dan uang yang dikirim keluar Singapura. Yang berikut, CPIB berhak memberikan segala camparan yang berhubungan dengan beberapa dan masyarakat, misalnya pemilihan rumah, mobil, dan barang modal lainnya. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi pemberantasan korupsi di Singapura. Yang pertama,
Adanya political will yang tinggi dari pemerintah Singapura untuk pemberantasan korupsi. Yang berikut, kuatnya hukum terutama peraturan mengenai anti korupsi. Yang berikut, adanya hukuman yang berat bagi para koruptor. Yang berikut, adanya pendidikan anti korupsi. Berikut, adanya analisis mengenai metode kerja. Yang berikut, adanya deklarasi aset dan investasi. Yang berikut, larangan menerima hadiah. Selanjutnya, gambaran umum Cina. Yang pertama, Republik Rakyat Cina atau Zhanghur Renu Konghua adalah negara terbesar di Asia dengan penduduk terbanyak di dunia. Yang berikut, Cina adalah negara multietnik dengan suku Han mendominasi hampir seluruh bagian Cina atau kecuali di Tibet dan Xinjiang. Yang berikut, Cina adalah negara sosialis dominasi PKC atau Partai Komunikasi Cina. Yang berikut, dahulu Cina memiliki koloni yakni Hengkong dan Macau. Yang berikut, dalam hal perekonomian, Cina harus berkembang atau 6%. Sekarang GNP nasional Cina adalah 979.895 juta, sedangkan penduduk sekitar 780 per kapita. Inflasi sekitar 0,3% sejak tahun 2000, di mana penduduk yang bekerja sebesar 757.424.000 dengan tingkat pengangguran sebesar 3,1%, terutama perempuan, dan hutang luar negeri sebesar 154.223 juta. Cina merupakan tak kalah satu dari 10 eksportir global utama. Selanjutnya, gambaran umum dan sejarah pemberantasan korupsi di Cina. Yang pertama, korupsi ada sejak zaman dinasti Zhou atau 1027 sampai 771 Masehi. Yang berikut, periode revolusi nasional atau peperangan antar wilayah penyusul berdirinya Republik Rakyat Cina pada tahun 1911 juga tidak lupa dari korupsi. Yang berikut, korupsi juga menjadi salah satu penyebab jatuhnya Kuomintang, sebuah partai nasionalis yang didirikan oleh Sun Yat-sen dalam Perang Saudara tahun 1949. Yang berikut, RRC pada masa pemerintah Mao Zedong atau 1949 sampai 1976. Melalui reformasi ekonomi pun terlibat banyak kasus korupsi. Yang berikut, menurut statistik resmi pemerintah di Cina ada 8 juta pejabat partai yang menduduki posisi pemerintah. Sejak 1998, kerugian negara akibat KKN mencapai 13% sampai 16% dari GDP Cina. Yang berikut, mengendalikan pemerintahan dengan korupsi sudah menjadi ciri khas PKC. Ciri khas korupsi PKC yakni dilakukan secara grup departemen keuangan para pejabat dan mendeteksi perilaku pihak-pihak yang dicurigai. Yang berikut, biro ini nantinya akan melaporkan langsung temuannya kepada Dewan Negara atau pihak Cina. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, sistem pemerintahan yang otoriter. Yang kedua, adanya tradisi guanxi atau koneksi. Yang berikut, adanya reformasi ekonomi. Yang berikut, adanya perdebatan mengenai usulan pembebasan koruptor. Selanjutnya, perjalanan lembaga pemberantasan korupsi di Indonesia. Yang pertama, Orde Baru atau Ir Soekarno, atau peran panitia reformer advokator negara. Yang pertama, dipimpin oleh H.A. Nasution. Yang kedua, sampai Sakun. Berikut 1963, Operasi Budi. Selanjutnya, Orde Baru era Soeharto, OPSSTI. Sekian dari materi.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.